Selamat pagi buat kita semua. Saya harap kita dalam keadaan sehat dan baik. Di sini kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video. Adapun judul dari materi video kami adalah pengarahan. Mata kuliah Manajemen Umum, dosen pengampu Bu Andayani. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elfrianti Francisca Hutahayan, NPM 2011139. Baiklah, marilah kita untuk memperhatikan hasil dari diskusi kami, yaitu pengarahan. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari pengarahan yaitu sebuah proses yang dilakukan para manajer seperti menginstruksi, membimbing, mengawasi kinerja para pekerja untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan menurut para ahli seperti Malayu Hasibuan, pengarahan disebutkan sebagai mengarahkan karyawan agar mau bekerja keras dan bekerja sama dan efektif dalam menentukan tujuan perusahaan. Dan menurut George R. Terry mengatakan bahwa pengarahan yaitu sebuah proses untuk mengarahkan anggota kelompok untuk mau bekerja sehingga mencapai tujuan organisasi. Adapun konsep dasar dari pengarahan adalah yang pertama, pengarahan adalah proses pembimbingan, pemberian petunjuk dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer maupun perusahaan. Yang kedua, pengarahan mencakup beberapa proses seperti pedoman atau buku panduan, bahkan manajemen berdasarkan sasaran. Siapakah yang memberikan pengarahan? Pengarahan juga sering disebut sebagai fungsi actuating atau menggerakkan, atau fungsi directing, yang artinya manajer di posisi tinggi menggerakkan pihak yang berada di posisi paling bawah. Dalam struktur manajemen puncak akan memberikan pengarahan kepada manajemen pada tingkat bawah. Begitu juga seterusnya sampai ke tingkat bawah lagi. Yang ketiga, agar pengarahan berjalan dengan baik, dibutuhkan kepemimpinan yang baik. Jiwa kepemimpinan harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik dan jelas. Maksudnya di sini, pemimpin harus mampu memberikan arahan kepada anggotanya. Dia harus mampu mempunyai hubungan yang baik dengan para anggotanya. Dan apapun yang disampaikannya harus jelas dan sampai kepada karyawan dengan baik dan tidak dilakukan secara terpaksa. Berhubungan dengan pemimpin yang baik, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemimpin agar dapat menggerakkan anggotanya. Yang pertama yaitu memberi orientasi atau penjelasan yang harus dijalankan. Yang kedua, memberi petunjuk baik, petunjuk umum dan khusus. Maksudnya memberi petunjuk di sini adalah pemimpin harus jelas memberikan petunjuk-petunjuknya agar tidak keliru dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu mempengaruhi anggota bawahan dalam arti positif. Maksudnya di sini adalah mempengaruhi dengan hal yang positif, bukan dengan hal yang negatif. Mempengaruhi hal yang positif maksudnya adalah yang berhubungan dengan memajukan perusahaan tersebut. Yang keempat, memotivasi anggota. Memotivasi anggota di sini maksudnya dia menjadi sumber inspirasi untuk anggota-anggotanya. Dia menjadi panutan ataupun contoh untuk anggotanya. Bagaimana dia memberikan contoh yang baik untuk anggotanya, itu tergantung bagaimana dia berperilaku kepada anggotanya. Oke, sekian yang akan saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Ada beberapa tujuan fungsi pengarahan. Yang pertama adalah memprakarsai aksi, yaitu bawahan tidak akan memulai pekerjaan jika tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada yang menuntutnya,
Bawahan pasti takut salah, takut tidak sesuai. Untuk itulah pengarahan dari atasan sangat diperlukan. Yang kedua adalah pengarahan sebagai alat motivasi. Pengarahan sebagai alat motivasi. Setiap bawahan pasti mempunyai masalahnya sendiri, punya hambatan sendiri dan juga motivasi dalam diri sendiri. Hal ini atasan harus bisa memberikan penjelasan dan motivasi yang lebih untuk para bawahannya, agar menjalankan tugasnya secara maksimal. Yang ketiga, mengintegrasikan upaya. Artinya membuat anggota saling berjalan beriringan, bekerja sama, membuatnya tidak saling berkonflik. Intinya saling berintegrasi, menyatu. Integrasi sangat perlu agar langkah perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sesuai dengan rencana yang diinginkan dan segala yang diusahakan menjadi efektif. Ada beberapa tantangan dalam pengarahan. Yang pertama adalah tingkah laku manusia, yang kedua adalah hubungan manusia, yang ketiga adalah kepemimpinan, dan yang keempat adalah komunikasi. Ada beberapa karakteristik pengarahan. Yang pertama adalah pervasive function. Pervasive function adalah sebuah pengarahan yang diterima pada setiap angkatan dalam organisasi atau perusahaan. Atasan memberikan instruksi kepada bawahannya masing-masing. Yang kedua adalah continuous activity atau aktivitas berlanjut. Continuous activity adalah pengarahan yang dijalankan secara terus-menerus, berulang kali selama organisasi atau perusahaan masih beroperasi. Yang ketiga adalah creative activity atau kreatif aktivitas. Creative activity adalah salah satu fungsi pengarahan yang dimaksudkan untuk mengubah sebuah rencana menjadi tindakan. Jika tanpa alasan yang jelas, maka seorang bawahan menjadi kurang aktif. Hal ini menyebabkan tenaga, pikiran, dan ide tidak berkontribusi. Dan yang terakhir adalah human factor atau faktor manusia. Human factor adalah perilaku manusia yang tidak sulit diprediksi, yang kompleks satu sama lain, tidak sama, sedangkan arahan sama. Selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya Julpi Adrian Lubis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari belajar fungsi pengarahan. Manfaat dari belajar fungsi pengarahan yaitu 1. Menyelaraskan atau menyeimbangkan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. 2. Mengusahakan untuk membuat diri kita sadar untuk melaksanakan kewajiban dan tugas baik secara maksimal agar mendapatkan tujuan. Yang ketiga, membuat kita sadar bahwa kesatuan itu penting, kerjasama itu perlu. 4. Memotivasi kita untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang di sekitar kita. Itulah kesimpulan dari belajar fungsi pengarahan. Bagi teman-teman yang ingin mau bertanya kepada kelompok kami, dipersilakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.